apa sih sebetulnya itu O2O, omni channel itu apa, dan bagaimana itu akan menjadi sesuatu yang future-nya bisnis apapun lah namanya, itu supply chain, bisnis model atau bisnis channel gitu. Dunia entrepreneurial in total 20 tahun lebih lah, memulai karir dari 97. 98 waktu itu pas masih Krismon, zamannya mulai Krismon waktu itu. Jadi ini Krismon ini saya udah ngelewatin 98, 2009, 2007, 2008, terus kemudian sekarang ya 2020, dan semuanya antik-antik dan apa namanya challenge-nya beda-beda nih. Ya. Berawal karir dari core saya di supply chain and logistics, lebih banyak supply chain and logistics technology. Ya. Dan juga di retail. Saya mulai dari kemudian dapat scholarship awalnya justru dari Samudra Indonesia Group, one of the oldest and the largest national logistic integrated company waktu itu. Dan kemudian dari situ masuk ke Nestle Waters dan Coca-Cola, waktu itu punya perusahaan Waters. As a supply chain and logistics GM juga. Kemudian dari situ sempat masuk ke Shell Oil sebagai country manager di Shell Oil Lubricant. Terus kemudian GM supply chain juga and commercial di Beiersdorf. Salah satunya produksinya adalah apa namanya Nivea, Hansaplast dan sejenisnya. Betul. So dari situ masuk ke Oriflame. As a COO, Operation Director and Corporate Affairs Director waktu itu di Oriflame. Disitulah 2009 saya mengenal, di Oriflame lah saya mengenal dunia e-commerce di 2009. Disitulah 2009 saya belajar e-commerce, dan saya yang pertama kali mengonlinekan atau meng-e-commerce-kan perusahaan MLM di Indonesia, which is di Oriflame itu. Yang tadinya kalau di MLM itu kan order itu pakai fax, tutup poin akhir bulan harus pada ngantri ke kantor cabang dan sejenisnya. Nah di zaman 2009 itulah saya pada saat itu 2009 mulai sosial media BlackBerry itu udah mulai naik tinggi tuh, Facebook terutama pada saat itu. Nah disitulah pertama kali saya mengenal dunia digital e-commerce. Setelah pulang dari US waktu itu belajar kursus singkat dari Delivering Happiness, yang ngeluarin Delivering Happiness Tony Hayes, yang bikin Zappos, yang kemudian dibeli sama Amazon waktu itu. Nah disitulah pertama kali mengenal. Tapi e-commerce-nya waktu itu MLM untuk 500.000 member, jadi internal. Tapi konsepnya sama. Nah baru kemudian 2011 ketemu Nadim. Disitulah kemudian kita discussion, saya bareng-bareng sama Nadim bawalah Rocket Internet dari Jerman. Rocket Internet itu adalah perusahaan inkubasi terbesar di dunia pada saat itu. Betul. Yang membuat startup dan digital startup atau e-commerce startup di seluruh dunia. Nah kemudian waktu itu bareng-bareng dengan Nadim, Catherine, waktu itu beberapa yang ini bawalah Rocket Internet ke Indonesia. Dan melahirkanlah Zalora. Waktu itu melahirkan Zalora, 3 bulan berikutnya melahirkan Lazada. Dari itu. Nah setelah itu, tapi saya kemudian memutuskan untuk stay di Zalora, membesarkan Zalora. 3 tahun di sana, kemudian saya exit, memulai co-founding Acommerce. Acommerce Indonesia. Acommerce Indonesia itu adalah e-commerce enabler, pionirnya e-commerce enabler di Southeast Asia, sama di Indonesia pada saat itu. Tapi during that period saya juga sempat diriin Sakina.com. Jadi one of the Muslim kategori Sakina.com, one of the Muslim kategori e-commerce waktu itu. Iya betul. Right. Beberapa startup pernah saya diriin waktu itu, tapi kemudian full di e-commerce. Hampir 3 tahun di e-commerce, saya exit lagi, Pak. Baru kemudian mendirikan awalnya Feeder, kemudian rebrand menjadi Power Commerce Asia. Gitu. During that period 2,5 tahun yang lalu sampai Oktober tahun lalu, sampai kabinet baru, saya kebetulan dimintai tolong untuk menjadi tenaga ahli senior untuk
mengembangkan dan membangun roadmap e-commerce-nya Indonesia dan digital ekonomi blueprint-nya untuk Indonesia pada saat itu di Kemenko Perekonomian. Ya. So, kira-kira more and less begitulah Pak ceritanya. Jadi Ya. itu perjalanan karirnya. Ya. Nah, Power Commerce sendiri adalah saya menyebutnya as a enable sales technology and supply chain management. So, konsepnya kita adalah mengintegrasikan all channel, baik itu CRM dan CS, customer service, maupun kemudian order management sales, dan juga supply chain, logistik, dalam satu integrasi teknologi platform, we call it omnichannel. Di situ. Nah, jadi background saya membuat Power Commerce itu adalah ingin membantu brand atau kemudian product owner atau kemudian teman-teman UKM connecting dalam satu mesin, mengconnect brandnya tersebut untuk jualan di semua channel, baik online maupun offline. Online-nya pun juga bukan cuma e-commerce website, tapi juga bukan hanya marketplace, tapi juga social media commerce, chat commerce, termasuk di dalamnya reseller platform, affiliate itu, kami punya teknologinya itu, plus connecting dengan offline. Jadi offline-nya itu bisa connect dengan POS, mesin kasir di toko offline retail, atau kemudian connecting dengan distributor, wholesale, dan juga fulfillment. Di situ. Nah, itu cita-citanya. Kenapa kemudian bikin Power Commerce? Pertama adalah e-commerce di Indonesia pada prinsipnya secara angka sampai sebelum corona itu, marketplace itu nggak lebih dari 10% kontribusinya. Ya, kecil, masih kecil banget kan? Jadi masih 7-8% saja, Pak. Ya. Tapi semenjak corona ini lumayan meningkat, Pak. Ya. Tapi tetap tapi belum, kecil. Tapi masih kecil, masih belasan, masih belum bisa mengabsorb apa yang ada di offline. Itu satu. Kemudian yang kedua, faktanya e-commerce itu 77% itu masih yang di non e-commerce. Tapi justru berkembang di Indonesia itu banyaknya di social media commerce dan di chat messenger commerce, chat commerce. Betul. Juga reseller. Nah, kenapa kemudian saya ingin mengimbangi dan kemudian ingin membangun teknologi itu terkoneksi. Bahwa teman-teman yang dijualan yang di non e-commerce marketplace, yang dalam tanda petik yang formalnya itu, justru yang angkanya kontribusinya paling besar, itu juga proper dan kayak unicorn ini. Nah, itulah yang kita lakukan. Itu satu. Yang kedua, kenapa bikin Power Commerce? Karena Indonesia ini 17.000 pulau. Kenapa e-commerce Indonesia 7-8% nggak naik-naik? Karena logistik cost-nya mahal. Betul. Kenapa? Termahal di dunia ya. Exactly. Nah, kenapa? Karena di fulfill-nya centralized logistiknya. Mau ngirimnya apa? Mau ordernya itu dari Makassar, dari Papua, itu ngirimnya semua dari Jakarta. Gitu. Sehingga akhirnya ongkir yang di luar daerah itu lebih mahal. Lead time lebih panjang dan resiko rusak juga lebih tinggi. Sehingga customer experience yang terjadi antara di kota besar dengan di luar kota besar itu terjadi perbedaan di situ. Nah, saya ingin dengan Power Commerce ini, omnichannel ini, kami melakukan desentralisasi logistik. Apa yang dilakukan desentralisasi logistik? Adalah ketika ada order dimanapun, dari online mau dari website, dari marketplace, dari sosial media, dan sejenisnya, maka kemudian akan difulfill, algoritmanya itu akan difulfill dari fulfillment terdekat. Fulfillment-nya apa aja? Kalau punya toko offline, difulfill-nya dari toko offline. Kalau tidak punya toko offline, punyanya distributor, akan difulfill dari distributor. Kalau punyanya gudang, akan difulfill dari gudang. Nah, mesin kami itu punya API integration dengan seluruh kanal itu. Betul. Di situ. Nah, itu yang menjadi reason kenapa kemudian Power Commerce muncul as a omnichannel technology platform ecosystem. Gini Mas Adi, kan kemarin juga saya banyak waktu live IG maupun dengan forum yang seperti ini dengan teman-teman sudah sebulan ini, kan masalah COVID-19 ini kan menjadi hantu dan momok betul ya bagi banyak bisnis ya. Nah, tapi kan ada salah satu yang menjadi positive side-nya itu adalah
bahwa orang sekarang ini menjadi lebih melek terhadap sesuatu yang baru dan perubahan-perubahan, termasuk menggunakan online, menggunakan teknologi. Ya seperti baby boomer seperti saya ini, kalau saya nggak bergaul dengan teman-teman milenial, mungkin saya gaptek gitu ya. Tapi banyak sekali, mungkin 80% teman-teman yang seumuran saya itu malah nggak ngerti pakai Facebook, kagak ngerti pakai Instagram, nggak ngerti, mau order GoFood aja kagak ngerti gitu ya. Nah, cuman persoalannya sekarang ini ada banyak teman-teman yang juga waktu saya bicara dengan CEO-nya Bukalapak yang baru ya, Rahmat ya, kemarin itu dia sudah bilang secara offline dengan saya, Pak Budi, masa depan itu di omnichannel, O2O, D2C ya. Nah, saya daripada kita mengira-ngira, mungkin teman-teman yang terutama yang hadir di sini juga nantinya rekamannya juga saya, apa sih sebetulnya itu O2O, omnichannel itu apa, dan bagaimana itu akan menjadi sesuatu yang future-nya bisnis, apapun lah namanya, itu supply chain, bisnis model atau bisnis channel gitu. Mas Hadi yang lebih tepat mungkin mencoba menjelaskan sedikit. Kalau mau pakai slide, saya sudah buka anunya untuk sharingnya gitu. Silakan Mas Hadi. Boleh. Saya mungkin izin sharing satu slide saja, Pak. Saya Ya. ingin menjelaskan tentang omnichannel. Banyak orang definisi omnichannel itu macam-macam Ya. di situ. Dan banyak orang skeptikal dengan omnichannel karena apa? Berangkatnya dari salah satu definisi omnichannel 4-5 tahun yang lalu dan sampai sekarang nggak jelas-jelas omnichannel itu sebetulnya apa. Ya. Antara omnichannel, O2O, omnichannel digital marketing, segala macam intinya. Ya. Mungkin saya izin sharing satu slide saja, Pak. Monggo, Mas. Ini menarik nih teman-teman ya, Pak yang belum paham omnichannel, O2O dan segala macam ya. Oke, sudah terlihat? Sudah Mas. Baik, oke. Saya mencoba mendefinisikan omnichannel dalam konteks versi yang saya yakini dari sejak 5 tahun. Jadi kalau boleh saya sedikit GR, kalau boleh dilihat di Google, di search, zaman saya masih di e-commerce waktu itu, 5 tahun yang lalu, saya orang yang berteriak-teriak bahwa Indonesian future itu adalah omnichannel. Kenapa? Karena archipelagonya Indonesia dan fragmented marketnya Indonesia. Oke. Maka satu-satunya cara adalah omnichannel di situ. Nah, omnichannel dalam definisi saya ini adalah begini. Dalam channel-channel, jadi omnichannel itu gabungan dari channel-channel. Ya. Gitu. Channelnya terdiri dari kategori pilarnya apa aja sih di situ. Nah, saya membagikan intinya adalah channel itu terdiri dari 3 pilar besar. Yang mana 3 pilar besar ini kategorinya ini adalah bisa mengintegrasikan dalam satu mesin terintegrasi untuk mengconnecting multi-type customer tipe. Oke. Mau itu customer-nya end user, B2C, langsung, atau employee business to employee, B2E, atau B2B. B2B terdiri dari 2, B2B yang kemudian corporate, yang nantinya mesinnya bisa pakai e-procurement system, atau B2B yang pakai SME. Dengan supply dan sejenisnya. B2B itu adalah SME, mulai dari toko, warung, dan sejenisnya. Itu juga B2B. Di situ. Tapi juga ada customer tipe B2G. Government. Nanti bisa e-auction, LKPP, dan sejenisnya. Di situ salah satu channelnya. Nah, yang terakhir adalah cross border. Ekspor, import, dan sejenisnya. Kebetulan, alhamdulillah, kami sudah melakukan ini semua, Pak. Integrasi ini. Ekspor impor itu dengan Indonesia Mall, agregator UKM kita yang kita luncurin tahun lalu dengan BRI itu Indonesia Mall. Itu adalah bagian dari kita ekspor dan connecting dengan API dengan marketplace di luar negeri. Oke. Sebelum corona itu 3 sampai 4-5 truk sehari, Pak, kita kirim ekspor ke Singapura, Pak, dari produk-produk di UKM Indonesia. Dan insya Allah minggu depan kita akan luncurkan Halal Plaza untuk Muslim kategorinya. Agregator UKM untuk termasuk di dalamnya yang cross border ini. Nah, dari tipe multi-type customer ini, pilar apa saja dalam channel-channelnya? Saya membagi 3 pilar. Oke. Yang pertama pilarnya adalah CRM dan customer service. Inilah omnichannel pertama kali terjadi di Indonesia dan di dunia. Oke. Pernah ingat bahwa kemudian banyak orang bikin AI tapi untuk komunikasi di CS. Kenapa? Karena ketika sosial media muncul, digitalisasi muncul, akhirnya apa?
kanal komunikasi untuk customer services, mulai dari inquiry, nanya info produk, komplain, dan sejenisnya, akhirnya kanalnya jadi banyak. Betul. Kalau dulu cuma telepon doang. Sekarang sudah punya telepon, sosial medianya juga banyak. Ada Facebook, Instagram, dan sejenisnya. Ada Messenger, chat. Ada kemudian Google Search, ada Google, ada website, corporate website, marketplace, katalog, offline. Nah, ini adalah channel. Channel customer service. Nah, bayangkan, kalau kita pakai Facebook aja, punya fanpage. Misalnya tadi ada punya Facebook fanpage-nya, tadi ada yang dari Ranti atau Rianti Muslim Fashion, misalnya kayak gitu. Nah, di Facebook aja kanalnya ada berapa? Bisa lewat direct message, bisa di komen, ya kan? Betul. Bisa dan sejenisnya. Nah, can you imagine kalau channel kita buka dalam customer service, kemudian komplain, inquiry, dan sejenisnya harus di-manage satu-satu, mau butuh berapa customer service secara manual. Nah, sehingga apa? Dalam konteks customer service ini, muncullah omni-channel, diintegrasikan dalam satu dashboard, mau channel komplainnya lewat telepon, lewat Facebook, lewat Instagram, lewat chat, dan sejenisnya, customer service itu bisa melihat dalam satu dashboard. Di satu tempat berarti ya? Di satu tempat. Jadi Windows-nya cuma satu, Pak. Sehingga dia tinggal menjawab apa. Nah, by the time, kami juga punya, sekarang ini karena teknologinya berkembang, maka menggunakan AI, Artificial Intelligence. Jadilah chatbot. Betul. Karena punya machine learning, akhirnya percakapannya pun juga kemudian menjadi pinter mesinnya. Akhirnya robot itu udah bisa menggantikan customer service. 24 jam dan dari channel manapun. Nah, dalam satu teknologi integrasi itu, dalam satu window platform itu, mengconnect kemudian channel-channel ini semua, itulah yang disebut omnichannel. Apa dasarnya omnichannel? Adalah customer experience. Mau komplainnya lewat Instagram, Facebook, WhatsApp, Line, dan sejenisnya, customer experience-nya itu sama kualitasnya. Kenapa? Karena yang menjawab itu dalam satu mesin yang sama, terintegrasi, sehingga kemudian kecepatan, akurasi, kualitas menjawab, dan sejenisnya itu menjadi terstandarisasi. Nah, apalagi sejak kemudian AI dan machine learning ditambahi NLP, akhirnya robotnya pun jadi pinter. Sehingga dia customer mau dari manapun channelnya, dia tertanggapi dengan cepat, time-nya, jawabannya juga menjadi accurate, dan anytime. Di situ. Sehingga filosofi kami adalah, kami di Power Commerce itu filosofi simple. That you can connecting and we can selling and we can communicating through a channel, yang mana channel itu bisa kemudian selling anywhere, chatting anywhere, kemudian anytime, and also from any platform. That's the keyword. Nah, begitu pun CRM. CRM itu tahap kedua, Pak. Makanya muncul digital marketing, loyalty, reward, apa dan sejenisnya. Itu mau kemudian bayarnya di POS, mesin kasir toko offline, atau di e-commerce website, atau di sosial media, maka poin rewardnya akan kepake semua. Kalau dulu kan misah-misah. Di situ nggak bisa dapat voucher di offline. Dulu misalnya saya sebutkan, punten kalau menyebutkan merek gitu, ke toko buku misalnya Gramedia, misalnya saya dapat voucher. Nggak bisa dipakai kemudian saya beli online-nya e-commerce-nya dia, voucher itu. Betul. Sekarang udah bisa semua dipakai. Di situ. Nah, itu pilar yang pertama, Pak. Pilar yang keduanya adalah sales channel dan order management system. Di dalam channel ini, pilar ini, maka kita mau jualannya lewat e-commerce website, reseller agent, sosial media, messenger commerce, marketplace, e-procurement system, atau even sampai ke offline, maka mesin ini terintegrasi dalam satu dashboard panel. Sehingga orang tidak perlu lagi yang jualan di marketplace, buka seller center-nya, Tokopedia, Lazada, dan sebagainya, ngupload satu-satu. Stoknya di-upload satu-satu, harga di-upload satu-satu. Enggak. Dengan mesin ini, taruh di mesin omnichannel ini, maka kemudian uploading harga,
stok itu diatur dalam satu dashboard, dia bisa menyebar kemana-mana sesuai parameternya. Begitupun sebaliknya ketika ada order. Kalau sebelumnya itu multi channel sendiri-sendiri, ada order di Tokopedia, ada order di website, di download satu, kemudian dikirim ke orang gudang, entah pakai email, entah itu pakai FTP, atau kemudian diupload ke warehouse management system dan sejenisnya untuk difulfill. Nah, dengan omnichannel ini, mau ordernya dari marketplace ke, dari website ke, dari toko offline ke, dan sejenisnya, semua channel ini, maka mesin itu automatically terintegrasi dalam satu dashboard, dan kemudian memerintahkan instruksi order itu untuk difulfill ke pilar yang ketiga, supply chain and logistik. Oke. Nah, ketika ada order misalnya di Makassar fulfillment-nya, saya punya toko offline misalnya, di Makassar. Nah, mesin kami itu nyambung, omni-channel ini akan nyambung ke mesin POS kasirnya di toko offline Makassar. Karena mesin POS itu kan menyimpan stok, data stok. Ya, betul. Dan juga transaksi. Maka ketika ada order di Makassar, dia akan algoritmanya nyambung memerintahkan order management systemnya ke toko offline-nya kita di Makassar. Dan kemudian toko Makassar itulah akan fulfill dan deliver ke customer yang ada di Makassar. Tidak lagi dari Jakarta, tidak lagi dari gudang regional mana, misalnya dan sejenisnya, tapi dari tempat yang terdekat. Begitupun di logistik transportation, Pak. Kalau barangnya besar-besar, dia akan API, nanti integration-nya, bukan lagi dengan kurir, tapi dengan tracking company. Jadi ketika ada order management system ini akan membagi dan memerintahkan kepada kurir atau transportasi company bahwa ini ada order. Siap diambil di toko Makassar, kalau mereka udah oke, mereka akan pick up di toko Makassar, ngasih RW bill, dan kemudian mereka yang ngirim. Nah, itulah integrasi pilarnya omnichannel, Pak. Sehingga apa? Inti dari omnichannel itu adalah integrated semuanya. Dan kedua adalah basicnya adalah di customer experience. Mau dia orang Makassar kek, mau dia kemudian di offline kek, mau dia belanjanya di online kek, semua customer experience-nya sama. Di situ. Sehingga apa? Orang Makassar ongkirnya akan sama dengan orang Jakarta karena intracity di dalam kota. Lead time-nya juga sama dengan kayak orang Jakarta. Mau next day, hari ini, nggak perlu 4 hari, 5 hari pakai kurir. Kemudian resiko kerusakan dan sejenisnya juga bisa. Nah, dengan omnichannel lah yang dulu marketplace atau e-commerce berangkatnya mulainya selalu dari tertiary produk. Buku, fashion, kosmetik, dan sejenisnya. Makanya jarang kan ketika kemudian berbicara barang-barang yang gede, semen, kemudian kulkas, AC, kan jarang. Tapi dengan omnichannel ini bisa, karena apa? Nanti connecting dengan distributor yang ada di daerah tersebut. Betul. Di situ. Nah, itulah definisi omnichannel dalam konteks customer experience dan integrated system teknologi, Pak. Di situ. Oke. Jadi, jadi yang jadi apa ya? Yang jadi pertanyaan mungkin banyak teman-teman juga yang lain kan ya. Kalau melihat dari omnichannel itu kan ideal sekali ya. Ideal sekali. Betul. Tapi kalau kita lihat dari perspektif misalnya teman-teman yang UMKM yang masih kecil, jangankan itu, yang menengah aja belum tentu saya yakin dia bisa mendevelop totally seperti apa yang disampaikan oleh Mas Hadi itu gitu. Betul. Nah, apakah berarti mereka itu nggak bisa memanfaatkan sesuatu yang seperti ini atau mulai mencoba memikirkan hal seperti ini untuk masa depan mereka? Kalau memang itu bagaimana menurut Mas Hadi? Jadi saya selalu membicarakan begini, Pak. Jangankan UKM, betul yang kata Bapak tadi. Klien kami itu 2, Pak. Ada corporate, ada teman-teman UKM. Yang corporate aja, yang ngerti omnichannel aja baru segelintir, Pak. Betul. Ini ngomong ngerti ya, Pak, belum believe loh. Dan yang believe yang mulai kemudian implementasi sudah mulai, Pak. Gara-gara corona semakin banyak, Pak, semakin cepat, Pak. Gara-gara corona, Pak.
Jadi corona buat saya itu adalah the catalyst to speeding up digitalization, Pak. Berkah juga Corona ya. itu. Berkah juga, Pak. Memaksa orang mencoba sesuatu yang baru gitu. Exactly, Pak. Nah, sehingga kemudian saya selalu men-suggestion even ke corporate, Pak. Nggak bisa semua channel langsung diintegrasi, Pak. Oke. Stages. Mana yang kalian siap, kita staging. Oke. By stages. Contoh misalnya, saya ingin mencontohkan misalnya salah satu kliennya kita. Ya. Sekarang yang gara-gara corona, boom, Pak, adalah Soho Farmasi. Betul. Di situ. Salah satu produknya Imbus. Ya. Untuk daya tahan tubuh. Gara-gara corona, meledaknya luar biasa, Pak. Nah, iya betul. Tapi selama ini integrasinya kami baru melakukannya lewat marketplace, Pak. Karena mereka dari awal beliefnya, aku marketplace saja. Oke. Nah, dulu mereka marketplace-nya sendiri-sendiri, Pak. Jadi ke Tokopedia yang tadi mengupload satu, ke Lazada satu, ke Shopee satu, ketika ada order download satu. Jadi manual. Nah, dengan mesin kita omnichannel ini, dengan mesin omnichannel ini jadi integrasi ke mereka, ke masing-masing marketplace. Nah, sehingga nggak perlu manual lagi. Dan the most important, karena kita API ke back-end-nya mereka, maka kita dapat big data-nya, Pak. Oke. That's the keyword. Kenapa? Direct to consumer nanti, isunya adalah di big data, kan? Betul. Karena pengen ngambil big data end user. Betul. Nah, selama ini kalau kita dengan marketplace, do you think we can get the big data? Enggak. Ya. Ya. Nah, karena API ini, insight-nya kita bisa dapat, Pak. Datanya kita bisa dapat. Di situ. Nah, ternyata gara-gara corona, di Soho ini, itu, akhirnya apa? Apa yang terjadi? Mereka kan jualan offline paling banyak, Pak. Betul. Walaupun booming ke e-commerce, tetap bisnisnya itu nggak nutupi seluruh bisnis offline-nya. Lebih besar ya. Exactly, Pak, gitu. Walaupun naiknya berpuluh-puluh kali lipat di e-commerce-nya kemarin itu, sampai sekarang. Nah, apa yang terjadi, Pak? Ini mulai mikir dan mulai kick off. Itu SPG saya nggak kerja ini udah sebulan, tapi kita harus gaji. Ya. Jadi SPG-nya kan nggak bisa kerja, Pak, karena SPG ditempatin di mall, di departemen store. Sekarang PSBB nggak boleh mereka kerja. Ya, betul. Sementara gaji jalan terus, Pak. Ya. Akhirnya apa? Kita sodorkan yang reseller platform affiliate tadi. Oke. Gara-gara SPG-nya nganggur, gaji tetap dibayar. Akhirnya apa? Mereka mempercepat keputusan omnichannel channel yang lain. Ya. Akhirnya reseller. Jadi reseller itu tadinya cita-citanya adalah agar punya channel tambahan merekrut masyarakat jadi reseller, kan, Pak. Jadi sales agent. Betul. Awalnya. Ya. Initial idenya saya itu bikin reseller itu. Ya. Tapi gara-gara corona, akhirnya keputusan diambil cepat karena apa? Karyawan dan SPG-nya nganggur. Mereka lah yang jadi reseller. Oke, jadi berarti bukan reseller baru ya. Artinya karyawan itu dijadikan dimasukin dalam program resellernya gitu. Betul, Pak. Jadi mereka yang didaftarkan jadi reseller, SPG-nya itu, dan mereka kan punya database tuh di daerahnya. Ya. Nah, mereka kan kemudian bisa viralkan ke areanya mereka dan ke database customer-nya. Iya. Di situ. Itu menarik juga. Nanti kalau coronanya selesai, nanti di-fulfill dari toko yang SPG itu kerja karena punya stok di situ. Ya. Tapi karena punya tutup corona, jadi di-fulfill dari gudang terdekat. Jadi distributor terdekat. Ya. Nah, jadi kita bisa stages, Pak. Bisa mulainya dari reseller dulu atau dari website e-commerce dulu, bisa. Contohnya siapa? Mustika Ratu. Mustika Ratu nggak berangkat dari marketplace-nya dulu, tapi dari reseller dan website commerce-nya. Oke. Di situ. Ada juga yang mulainya dari social commerce, Pak. Sosial media. Ya. Jadi kita punya mesin itu apa? Saya berpikir gini, ada satu brand punya fanpage, followernya itu bisa jutaan, Pak. Gitu ya? Ya. Kalau contoh misalnya Ivan Gunawan, itu kan followernya jutaan, Pak. Betul. Ya kan? Tapi lucunya apa? Ketika dia ini buka tokonya di marketplace, dia iklanin di directing ke toko online itu ke marketplace lagi. Nah, sebenarnya kita lagi ngiklan ke marketplace dong. Iya. Di situ. Nah, yang kami lakukan adalah apa? Contoh di Facebook. Itu kan udah bisa API Facebook itu. Iya. Sehingga adalah follower di sosial media itu
itu tuh adalah traffic. Ya, betul. Terus ngapain kita harus jualannya traffic yang ada itu dikeluarkan ke marketplace atau ke yang lain? Ya. Kenapa nggak bikin toko di dalamnya trafficnya kita sendiri? Ya, betul. Nah, problemnya teman-teman UKM atau corporate dulu, ketika ngorder di Facebook atau di Instagram, lewatnya kan manual web WhatsApp. Oke. Problemnya jadi dari capacity. Ya, ya. Kenapa manual, Pak? Problemnya nggak bisa scale up. Chatting-chatting biasa gitu ya? Exactly. Nah, akhirnya pilihannya dua. Mau dijadikan tetap ke WhatsApp, tapi dengan chat commerce yang pakai AI tadi. Kami punya mesin AI di chat commerce. Ya, ya. Sehingga apa? Robot yang jawab. Katalognya, apanya, order manajemennya, robot yang jawab. Tapi kami juga di sosial media itu punya e-commerce-nya sendiri. Jadi di dalam Facebook, orang bisa milih katalog produknya di Facebook, bayar, pilih kurir company-nya di Facebook, dan semuanya kayak e-commerce biasa. Nggak pakai WA, nggak pakai customer service. Semuanya pakai bot. Ya, ya, ya. Nah, jadi kalau tadi pertanyaan kembali ke Bapak, ini kan orang nggak bisa semuanya. Betul, Pak? Betul. Langsung. Tapi bisa stages. Ya. Readiness-nya di mana? Betul. Nah, kami biasanya meng-over stages itu tadi, Pak. Ya, ya. Sampai pada akhirnya nanti end-to-end-nya dapat. Ya, ya, ya. Kalau misalnya, mungkin kalau teman-teman yang ada mau tanya, ya tolong di chat aja langsung ya. Sehingga saya bisa mulai melihat pertanyaan-pertanyaannya di chat. Nanti saya biarkan, nanti saya panggil satu-satu nantinya siapa yang mau bertanya ya. Tapi saya masih banyak sekali pertanyaan soalnya dengan Mas Hadi. Tapi silakan dulu, karena kita masih ada waktu ya, sekitar 35-an menit ya, dengan Mas Hadi itu tanya jawab. Tapi Mas Hadi kan gini ya, katakanlah misalnya perusahaan yang sekarang ini ya, kondisi sekarang ini gitu ya. Kondisi sekarang ini kan sangat mendesak mereka misalnya perlu melakukan perubahan-perubahan ya, dengan apa yang terjadi lah. Nah, kalau misalnya dari sisi kita nggak usah cerita dulu soal omni-channel-nya dan segala macam. Ya. Kita cerita apa sih dari pendapatnya Mas Hadi dulu misalnya ya. Apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman ini untuk minimal bisa survive ya dalam situasi seperti ini, dengan memanfaatkan perubahan-perubahan yang akan terjadi, termasuk tentunya perubahan mungkin channel nantinya, mungkin ada behavior dan segala macam. Itu gimana menurut tadi? Oke. Saya tadi pagi sebelum dengan teman-teman di sini, dengan Pak Budi ini, kebetulan di salah satu radio gitu dengan Bu Afiliani juga di situ. Ya. Nah, jadi saya sharing begini, Pak. Kebetulan saya ngikuti betul dari sejak tanggal 2 Maret. Pertama kali Pak Jokowi mengumumkan the first suspect COVID ada di Indonesia. Ya. Disitulah berubah total behavior customer, Pak. Ya. Di situ. Nah, dari 2 Maret sampai ke sekarang, Pak, itu terjadi perubahan behavior itu luar biasa banyak banget, Pak. Dari masing-masing kategori bisnis. Ya. Karena apa? Karena kebijakan pemerintah juga berubah. Plus kemudian karena batasan-batasan teman-teman yang di industri ini juga ada yang ingin cepat bergerak, sehingga kemudian keputusan-keputusan perubahan itu terjadi. Contoh misalnya ini, saya akan cerita dulu apa yang terjadi trended gara-gara corona justru booming. Ya. Bisnisnya di situ dari sejak 2 Maret, dan di data kami ada semua, Pak. Satu. Ya. Di work from home pertama, periode pertama. Ya. Itu yang booming itu adalah kaitannya tentang kesehatan untuk corona, Pak. Ya. Obat, vitamin, daya tahan tubuh, dan sejenisnya. Itu di atas 20 kali, Pak, meningkatnya, Pak. Ya. Yang langsung berhubungan dengan penyakitnya corona. Oke. Betul, Pak. Di situ. Nah, WFH kedua sampai sekarang ini berubah, Pak. Oke. Yang langsung dengan coronanya tadi, itu tetap tinggi, Pak. Ya. Jadi nggak balik lagi ke sebelum corona, Pak. Ya, ya. Tapi nggak setinggi pada saat di awal WFH. Pertumbuhannya ya. Di situ. Jadi udah stuck lah di situ. Ya. Sekarang berubah ke mana, Pak? Ke lifestyle, Pak. Oke.
Apa aja lifestyle-nya, Pak? Satu, furniture, Pak. Itu naik, Pak. Kenapa? Karena kelas menengah, udah minggu ketiga terpaksa di rumah, dia mau set up kantor, Pak. Yang berhubungan dengan work from home ya? Exactly. Itu makanya sekarang ini terjadi, saya menyebutnya, kalau Mas Siwo kan nyebutnya stay at home economy. Ya, betul. Nah, saya menyebutnya economy from home. Ya. Di situ. Nah, data di furniture kami, itu di work from home kedua itu meningkat, Pak. Ya. Dan lifestyle, DIY, creativity, termasuk di dalamnya home and living, even termasuk cat, Pak. Building material. Ya, cat ya. Itu meningkat. Kenapa? Udah mulai iseng kan gitu. Udah enak nih di rumah. Nggak ada kerjaan ya? Nggak ada kerjaan. Nah, itu satu. Kedua, lifestyle yang kaitannya tentang apa? Yang selama ini tidak dilakukan di luar, sekarang harus di rumah. Ya. Contoh, salon. Ya. Yang naik apa, Pak? Cat rambut. Oke. Tatokan. Terus kemudian cukur rambut, mesin cukur rambut. Itu meningkat, Pak. Meningkat, ya. Di work from home kedua, Pak. Saya udah harus potong rambut, nggak bisa-bisa nih, takut corona. Nah, yang lucu lagi, salah satu merek kita, Pak. Ya. Mesin, cukur rambut itu naik, Pak. Ya. Plus kemudian lifestyle berikutnya apa? Kitchenware, ya. itu meningkat, Pak. Ya. Karena apa? Keluarga ini udah mulai bosen ngorder lewat online dari resto dan ini. Karena restonya juga mulai terbatas. Ya, betul. Akhirnya apa? Yang punya anak sibuk berkreasi dengan anak-anaknya, Pak. Ya. Yang meningkat tuh apa? Oven, mixer, ya. Microwave, itu meningkat, Pak. Ya. Penjualannya, Pak. Betul. Di situ. Nah, di luar itu, di work from home kedua, semua F&B kalang kabut, Pak. Akhirnya apa? Berubahlah. Karena kan tutup, Pak, yang offline retailnya, Pak. Ya. Oke, offline-nya ya. Kita mendadak dapat klien banyak itu di F&B, Pak. Gitu ya? Iya, Pak. Ready to eat food ya? Akhirnya berubah ke sana, Pak. Either ready to eat itu either di frozen, atau kemudian marinated, Pak. Oke, setengah jadi. Setengah jadi, Pak. Di marinated, Pak. Di situ. Nah, berubah nih pindah ke sana. Ya. Sekarang. Nah, termasuk bahkan apa? Pasar modern, pasar tradisional, sayur, grocery. Ujug-ujug sekarang banyak banget e-commerce, Pak. Iya, betul. Yang sayur dari pasar-pasar, entah itu lewat chat, WhatsApp, atau kemudian, tapi semua go digital. Ya. Mulai. Nah, betul. The next berikutnya, ternyata ekonomi from home itu menciptakan ibu-ibu yang masak tadi, Pak. Mulai barteran makanan, Pak. Oke. Akhirnya apa? Mulai banyak ibu-ibu yang jualan makanan-makanan, Pak. Makanan masakan dapur, Pak. Rasa rumah jadinya ya. Menarik ya. Rasa rumah, Pak. Berarti ini banyak. Nah, muncullah akhirnya apa? Konsepnya adalah reseller affiliate ini, Pak, yang lagi booming sekarang, Pak. Iya, betul. Nah, ini meningkat. Dan ini reseller konsep ini akan terus berlanjut setelah corona. Karena apa? After corona, PHK datang dan sejenisnya, resesi, orang akhirnya akan menciptakan ekonomi from home itu menjadi mobile economic. Ekonomi from mobile. Ya. Cara termudah sekarang itu adalah reseller, Pak. Betul. Di situ. Nah, ini yang terjadi perubahan. Nah, sialnya, kemarin berubah lagi, Pak. Ya, oke. Terutama di F&B, Pak. Ya. Jadi, seminggu sebelum puasa, berubah F&B jadi ready to eat. Betul? Okay. Ya. Nah, puasa berubah lagi, Pak. Karena makannya cuma 2 kali, Pak. Buka sama sahur. Ya. Ini teman-teman F&B mikir lagi nih, gimana caranya? Efeknya kemana? Logistik lagi, Pak. Okay. Yang puyengnya logistik, Pak. Jadi dia harus mulai ngirim sore atau tengah malam. Ya, makanya mulai ada mulai logistik yang buka servis itu, Pak. Ke malam, Pak. Iya.
di situ. Nah, ini udah mulai terlihat lagi nih. Nah, ini cilaka banget. Corona membuat cepat tanpa persiapan, baru mulai settle dengan ready to eat, puasa gitu loh. Berubah lagi perilakunya. Di situ. Nah, ini yang menciptakan perubahan luar biasa kecepatannya ini. Tapi karena survival, sehingga kemudian akhirnya apa? Teman-teman itu banyak yang akhirnya pivot, Pak. Ya udah apa dulu? Cara termudah di tahap pertama itu jadi trader, Pak, makelaran, Pak. Betul. Apapun survive dulu sambil menata planningnya, core bisnisnya itu kira-kira bisa di pivot pakai alat apa bantunya atau pakai model kayak gimana perubahannya. Betul. Di situ. Nah, ini yang tapi kalau yang industri yang berat, Pak. Ya. Yang corporate penerbangan, wisata. Itu defaultnya nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, mau pivot apaan ya nggak bisa. Nah, ya, Pak. Garuda mau jualan masker katanya. Itu, jadi nggak bisa. Tapi yang touch base dengan direct to consumer, itu masih bisa survive, Pak. Ya. Asal kreativitas. Jadi salah satu kliennya kita itu adalah salah satu brand kitchenware, Pak. Ya. Itu yang punya brand udah pening, Pak. Gua nggak bisa ini, gara-gara corona pasti kita nggak jualan piring kita dan sejenisnya. Ya. Kitchenware. Akhirnya Pak, saya bikin storytelling, Pak. Ya. Masak sesuatu di rumah, berkreasi dengan sesuatu di dapur gara-gara work from home. Terjadilah yang tadi lifestyle, yang equipment tadi, kitchenware itu meningkat, Pak. Betul. So then in the end of the day, how then we can create opportunity, lihat opportunity yang berubah dari lifestyle, tapi kemudian kita create storytelling-nya kayak gimana. Ya. Nah, selama masih ke end user, itu masih bisa survive, Pak. Betul. Di situ. Nah, banyak sekarang teman-teman udah kadung bikin stok fashion lebaran. Ya, betul. Di situ. Yang cilaka sebetulnya produk-produk yang seasonalities yang jualannya cuma setahun sekali, Pak. Ya. Kayak sarung, sirup. Nah, itu yang model-model gitu yang semaput. Karena apa? Bagaimanapun dirubah ke online, tetap aja kalau mallnya tutup, nggak bisa terabsorb semua. Iya, betul. Di situ. Kebantu, tapi nggak bisa keabsorb. Itu aja gitu loh. Nah, tapi teman-teman kayak misalnya kemarin, di Fashion Muslim. Ya. Ada yang sudah bikin stok. Nah, kalau yang belum bikin stok, baru setengah, mungkin masih oke ya, Pak. Gitu loh. Betul. Nah, tapi kalau yang sudah bikin stok, akan ada opportunities tetap. Betul. Bagaimanapun akan dress up. Ya. Di situ. Dan sekarang mulai aneh-aneh kan kelakuannya, Pak. Betul. Wedding virtual. Ya, semuanya virtual. Perayaan ulang tahun virtual kan gitu. Tapi kan tetap mereka dress up gitu loh. Ya, betul. Di situ. Tetap akan ada, tapi tetap buat saya adalah volumenya saya yakin bahwa nggak sama ya. Exactly, nggak bakalan bisa mengabsorb semuanya. Betul. Nah, cara terbaiknya buat saya adalah apa? Channel itu optimization dengan multi kategori, menciptakan multi kategori, Pak. Ya, betul. Di situ. Sehingga apa? Jalur distribusinya yang baru dipakai Vivot ini sama, tapi kategorinya berbeda-beda. Sehingga apa? At least kita punya volume. Nah, cuman ya itu tadi, kan nggak semua orang siap, Pak. Betul. Menyiapkan kategori yang barunya ini gitu loh. Betul. Di situ. Ada yang nggak bisa langsung sih, karena memang ada yang mungkin membutuhkan investasi lagi. Nah, kemudian ada yang, jadi memang paling cepat sih memang trading ya. Itu mungkin yang paling cepat untuk menyelamatkan diri, walaupun untuk perusahaan-perusahaan besar akan sangat sulit. Itu kelemahannya perusahaan besar gitu ya. Mereka untuk melakukan. Justru saya melihatnya agility itu datangnya dari teman-teman UKM, Pak. Betul. Kosmetik, apa dan sejenisnya itu kategori sekarang personal brand itu muncul besar. Ekonomi from home itu menciptakan personal brand tumbuh besar. Betul sekali. Mas Adi, ini juga ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sudah ada. Nih, kalau misalnya let's say ada yang pengen membangun omni channel-nya sendiri gitu. Pertama, sumber daya apa yang dibutuhkan dan kira-kira budgetnya menurut Mas Hadi itu kira-kira berapa ya? Gini, sekarang ini sebenarnya teknologi, contoh kita untuk corporate pasti ada budgetnya lain. Ya. Di situ. Nah, saya ingin menjabarkan begini dulu. Konsep omnichannel yang kami lakukan itu integrasinya
adalah integrasi dengan multi-type platform. Jadi contoh misalnya gini, salah satu yang sekarang lagi launching persiapan itu adalah, kalau boleh saya ini salah satu one of the largest dairy company di Indonesia, di dunia bahkan. Ya, tapi dia dairy-nya itu fresh milk, Pak. Ya. Nah, ini kan cilaka, Pak. Ya. Mereka itu. Gara-garanya apa? 80% kontribusinya itu kan fresh milk itu kan ke retail, Pak. Kafe, restoran, coffee shop, dan sejenis, Pak. Itu kan tutup semua. Ya. Biarlah dia. Biarlah dia, kan gitu. Akhirnya apa? Kita bikinkan satu konsep bahwa kemudian kita akan membuat community rumah-rumah yang punya komplek rumah 100 rumah dan sejenisnya, kita cari pentolannya jadi reseller, Pak. Oke. Menggunakan teknologi reseller tadi, Pak. Ya. Di situ. Nah, untuk kayak gitu kita pasti akan bikin website commerce-nya. Ya. Website e-commerce-nya dan juga reseller teknologi platformnya. Oke. Nah, kalau corporate besar, dia kalau untuk stoknya, fulfillment-nya karena banyak di cabang toko-tokonya dia banyak, maka kita akan API dengan fulfillment itu dengan warehouse management system-nya dia dan dengan ERP-nya mereka. Oke. Ya. Nah, yang mahal itu kan integration complexities-nya dengan ERP masing-masing, Pak. Ya. Di situ. Tapi kalau buat teman-teman UKM, itu kan nggak perlu pakai ERP gitu, Pak. Betul. Sehingga kalau pertanyaan tadi, yang disiapin apa? Siapin aja produk. Ya, betul. And brand-nya. Betul. Disiapin. Kemudian, kalau butuh kemudian diagregasi, saya nggak punya gudang, Pak, saya nggak punya apa. Sekarang tuh banyak agregator gudang. Fulfillment. Betul. Share economy ya. Exactly. Kami pun menyediakan. Kami punya 128 hub fulfillment seluruh Indonesia, Pak. And we are ready. Taruh di tempatnya kita, kelar. Atau mau taruh di fulfillment yang mana agregator ada. Betul. Kurir, agregatornya banyak. Payment, agregatornya banyak. Itu semua ada di mesinnya kita semua. Oke. Di situ. Nah, yang harus dilakukan itu adalah simple aja. Dalam bisnis, sekarang ini. Kalau mau pivot, pilihannya cuma salah satu dari dua ini. Mau kuasai demand, atau kuasai supply. Oke. Nah, kalau teman-teman UKM ini sudah berangkat punya komunitas dulunya, sebelum corona pun komunitas grup banyak, punya komunitas engagement yang banyak, manfaatkan mereka, monetizing mereka. Dengan cara apa? Jadi reseller, tapi bukan sebagai mereka pembeli saja, tapi mereka juga dapat tambahan value, income, dan sejenisnya. Dijadikan reseller. Betul. Di situ. Nah, sehingga mereka juga dilakukan dengan mereka itu, akhirnya apa? Kalau punya itu, kuasai demand. Ya. Nah, manfaat tradernya tadi, jiwa tradernya, cari barang. Yang segmennya sama. Target marketnya. Betul. Tapi kalau teman-teman sekarang menguasainya supply dari produk, kuasai itu, cari omni-channel, agregator-agregator tadi yang bisa mengconnecting semuanya, mengagregasi channel tadi. Jadi bekerja sama kolaborasi dengan yang lain di situ. Yang butuh supply. Nah, betul. Jadi artinya fokus di kekuatan kita ya, nanti bisa membantu begitu ya. Betul. Makanya pertanyaannya gini, saya selalu bilang begini. Kekuatan saat ini yang dibangun oleh teman-teman itu di demand apa di supply. Nah, fokus di situ. Kalau memang kuatnya di supply, kuatin supply-nya. Dengan apa? Persiapan membuat variasi kategori produk yang lain. Nah, ketika punya produk, ini teman-teman yang punya channel demand itu lagi nyari barang yang related terhadap kebutuhan saat ini karena corona. Nah, tapi kalau teman-teman sekarang kuatnya di demand, supply cuma punya satu item doang, misalnya kayak gitu, udah jadi trading, cari supply, connectivity, manfaatkan demand itu dan di enlarge. Nah, saya mau kasih gambaran berapa sih investasi dari sekarang itu murah, Pak. Omnichannel technology kayak kita aja kita bisa bikin monthly kok. Oke. 25 juta monthly itu bisa. Bahkan kemarin untuk
kategori-kategori tertentu bisa kita revenue share. Ya, betul. Jadi Tapi memang kita ada one off-nya Pak, karena bikin aplikasinya kan nanti atas nama si brand tadi, jadi aset. Dan itu pun nggak terlalu mahal. It's not more than 100 million lah gitu. Kita bisa di bawah 50 juta dan sejenisnya one off-nya. Tapi tergantung ininya. Ya, betul. Nah ini ada pertanyaan lagi ini dari Ziko ya. Mas Hadi, saya termasuk yang seperti yang Mas Hadi ceritakan, produk fashion muslim seasonal. Dan Lebaran adalah salah satu season. Channel penjualannya 99% itu di outlet ya. Berarti saya assume ini adalah offline ya. Dan sudah tutup semua, hampir semuanya. Kita shifting jualan online. Prediksi kita tidak akan habis semua nih. Apa suggestion-nya Mas Hadi ya? Saat ini kita akan ada promo technical seperti discount, buy two get one dan segala macam. Kemudian untuk saya apakah ini oke untuk jangka panjang di saat sekarang kita butuh cash kan ya Pak, at least untuk 1 tahun ke depan. Nah gimana menurut Mas Hadi? Ya, Mas, jadi gini Pak, pilihannya. Ya. Diskon buy two get one. Ya. Itu mungkin bisa jalan. Ya. Tapi akan berfokus nanti kepada customer yang sudah jadi pelanggan dulu. Ya. Pasti ke sana dulu. Ya. Nah, suggestion saya, di enlarge channel-nya. Oke. Jadi kalau sekarang jualan online, saya nggak tahu jualannya di mana aja. Ya. Apakah kemudian di marketplace, di website, di sosial media, yang mana? Tambahi lagi. Oke. Channel-nya. Jadi semakin, intinya kan gini, jualan itu buat saya simple Pak. Penetration, ya, visibility, dan availability. Ya. Mau di online, mau di offline sama. Ya. Di situ. Kalau memang kemudian, di online sekarang baru website doang, ya, pasti berat Pak. Ya. Dari Google-nya mahal banget. Nge-campaign itu. Akuisisi yang baru. In the end of the day, nanti diskon dua gratis satunya itu, ujung-ujungnya yang beli adalah customer-customer yang memang sudah pernah jadi pelanggan. Tapi tidak akuisisi yang baru. Ya. Karena akuisisi yang baru itu mahal. Ya, pasti. Ya. Di situ. Nah, sehingga suggestion saya, buka channel sebanyak-banyaknya. Oke. Mau di marketplace, mau di website, sosial media, atau bahkan, ingat, jangan marketplace saja. Marketplace itu banyak macamnya. Ya. Ada yang marketplace umum, B2C, B2B, ada yang on demand, ada yang spesifik sesuai kategorinya. Ya. Kan contoh misalnya Pak, Zilingo itu sekarang jual B2B. Fashion. Ya. Nah, dia juga nyari supplier. Oh, gitu ya. Nah, makanya experience dan network ini yang harus dilebarkan, Pak. Sehingga apa? Semakin availability dan visibility-nya ada, maka akan dapatlah sama kayak di offline. Ya. Di situ. Betul. Nah, tentu nanti programnya baru masuk. Kalau suggestion saya, banyakin channel-nya. Ya. Itu dulu. Nah, banyakin channel-nya itu kan ada dua modelnya. Tadi yang langsung directly membuka channel sendiri. Ya. Yang kedua, membuat touch point yang banyak melalui orang lain. Layer kedua. Ya. Dengan cara apa? Reseller tadi. Oke. Karena reseller ini sekarang banyak orang nganggur, banyak orang PHK, banyak orang dipotong gaji, di rumah nggak bisa ngapa-ngapain, ditawari reseller kalau produknya itu jadi, kalau bagus, dia akan jualan. Ya. Dia nggak peduli produknya Pak. Dia butuh duitnya Pak. Semakin komisinya gede, semakin akan dia jual Pak. Iya, betul. Apalagi punya budget beli 2 gratis 1 kan gitu maksudnya. Ya. Itu udah ketakar tuh. Iya. Gitu. 25% bisa dibuang nih. Paling enggak kan gitu loh. Ini menarik nih. Kalau misalnya, let's say kalau misalnya gini Mas Adi, contohnya ini, mungkin ini ada pertanyaan dari Pak Paras ini. Apakah power commerce itu maksudnya kan gini, tadi kan cerita misalnya tadi itu mengkonversikan SPG yang kebetulan nganggur, ya. Nah kemudian bisa dijadikan resellernya gitu ya. Dan karyawan Pak.
Iya karyawan lah kan ya. Jadi kan kebayang saya itu kan misalnya let's say waktu zaman saya di Coca-Cola atau kita di Coca-Cola misalnya punya 10.000 karyawan lah misalnya. Betul, Lalu tiba-tiba misalnya harus memotong 5.000 misalnya. Ya. Nah, daripada memotong begitu aja, apakah memang bisa langsung misalnya yang 5.000 itu dimasukkan di dalam sistem ini menjadi resellernya? Atau harus melakukan sesuatu yang lain dulu gitu? Nah, secara teknis kalau di mesin kami unlimited, Pak. Oh gitu. Yang mau didaftar jadi reseller itu unlimited, Pak. Apalagi ini internal. Oke. Karena datanya udah ada semua. Apalagi itu karyawan tuh udah tinggal didaftar aja tuh semua 5.000 karyawan. Itu langsung. Dia pasti akan punya dashboard. Dari 5.000 karyawan itu punya dashboard dan punya toko online-nya sendiri. Tugasnya dia tinggal memviralkan aja. Ya, betul. Koleganya dia. Di situ. Nah, yang kedua, kecepatannya kalau karyawan, kan nggak perlu komisi set apa. Karena dia karyawan. Oke. Tapi kalau ke publik, yang jadi reseller, partner, itu kan dia butuh komisi, Pak. Ya, betul. Makanya yang corporate karyawan tadi itu lebih cepat, Pak. Settingnya. Iya. Nggak perlu setting komisi pricing, komisinya berapa, ini nggak perlu, kan karyawan dia. Oke. Dia hanya untuk menjadi sales, untuk di virtual, kan tugasnya dia memviralkan. Oke. Nah, nanti, tapi kemudian KPI-nya apa? Ketika ada temannya membeli, itu belinya di toko dia, sehingga performa produktivitasnya dia itu kelihatan sebagai SPG atau sebagai karyawannya itu. Tapi let's say misalnya gini, kan banyak teman-teman ini sekarang ini kan sudah banyak MPHK nih yang mengeluarkan ya. Tapi toh dia mau survive nih. Nah, kalau di PHK berarti kan dia nggak karyawan lagi. Berarti dia seperti reseller umum. Cuman nah, kalau kayak gitu di setting komisinya. Harus setting maksudnya, tapi minimal datanya sudah ada, orangnya kita sudah tahu. Jadi sudah lebih clear gitu. Itu bisa ya. The most important, karyawan tuh tahu produknya, Pak. Ya, betul. Dan dia dulu pernah loyal dan sejenisnya. Jadi militansinya, pengetahuan produk, dia udah nggak perlu diajari lagi, Pak. Betul. Memang oke. Ada pertanyaan lagi nih. Dengan Power Commerce one off 50 juta dan bulanan 25 juta tadi gambarannya misalnya ya. Apa yang bisa kita hemat di existing cost business ya? Apa berarti tidak perlu gudang lagi, tidak perlu untuk UKM yang punya brand dan supply, lalu apakah dengan Power Commerce itu bisa bantu cari reseller? Tadi udah jawab ya. Tapi misalnya, kan ini ada one off biaya nih, kemudian ada bulanan. Dari sisi misalnya kalau saya akan memakai itu, penghematan saya di mana ya kira-kira ya kalau memakai Gini, itu? Satu, kalau kemudian pakai di tempat kita, misalnya, kayak misalnya, automatically pertama konsepnya adalah bukan penghematan dulu yang di awalnya. Adalah kita yang selama ini offline nggak berjalan, kita shifting agar tetap berjalan menggunakan channel yang tetap berjalan. Itu satu. Di situ. Nah, sehingga apa? Penghematannya di mana? Yang sekarang cost di offline, tadi kan jualan misalnya jualan offline. Ada sewa, ada ini dan sejenisnya, kita bisa langsung mengkalkulasi, ya udah tutup, ya udah ini employee dan sejenisnya, cut dan sejenisnya dipindahin. Karena ini channelnya udah jalur sendiri. Di situ. Nah, kalau gudang misalnya, kalau sekarang punya gudangnya sendiri di situ. Mau dititipkan ke kita sehingga kemudian unit cost-nya kalau kita kan jadi rame-rame, Pak. Ngitungnya. Jadi kita bisa karena kita bisa ngitungnya menjadi apa? Yang terjual berapa. Jadi per item. Jadi nggak naruh biaya cost storage, bulanan gudangnya berapa dan sejenisnya. Jadi udah variabel semuanya di situ. Nah, itu yang membedakan nanti dalam proses calculation-nya. Di situ. Tapi the most important adalah gini. Kalau teman-teman misalnya, Pak, sudah punya grup community yang dibangun, wah itu akan powerful banget. Lebih mudah ya. Lebih mudah, Pak, karena udah tinggal di-plugin aja nih mesinnya dan mereka akan dijadikan dalam tanda petik alat untuk menjadi agen-agen sales-nya kita. Di situ. Betul. Tapi dengan teknologi yang sekarang ini membantu mereka untuk tidak bertemu orang, tidak ketemu offline dan sejenisnya. Yang ada hambatan karena corona ini. Betul. Di situ. Betul. Ini ada lagi pertanyaan dulu, Mas Adi. Hai Pak, jadi dari Nur Fahmi Fadilah ya. Saya kebetulan jualan healthy catering
dalam kasus ini benar kata Mas Adi, ya banyak ibu-ibu jadi rajin masak di rumah ya. Ya. Dan segala macam. Sekarang kita sedang running frozen food, produk bestseller. Rencananya ingin kerjasama dengan petani dan agen buat suplai sayur, bahan-bahan mentah untuk nyetok kebiasaan ibu-ibu yang baru ini. Ada masukan nggak, Mas Adi? Ya, nah sekarang ini kalau sekarang udah, nah ini kan ingin dikuasain di sesi supply nih Pak. Ya. Kan dengan petani apa dan sejenisnya. Betul. Dan udah punya frozen food-nya. Betul. Nah, kita harus segera mencari partner di demand. Ya. Ini sekarang itu apa? Marketplace itu kan udah macam-macam Pak. Sayur box ada yang untuk sayuran, kemudian yang untuk frozen. Ini banyak organik, Tani Hub, Brambang.com, bahkan sekarang kedai sayur. Even yang sekarang muncul baru-baru ini luar biasa banyaknya. Iya, mengambil kesempatan. Exactly Pak. Ya. Nah, mereka sekarang ini sedang berebutan supply. Gitu ya. Terutama yang di sayur. Saya ceritakan dulu yang di sayur. Rata-rata sayur box apa itu ngambilnya dari mana coba? Ya. Dari pasar induk. Oh gitu. Pasar induknya sekarang mampet kan? Ya. Ya kan? Ya. Jadi kan supply dari teman-teman e-commerce yang sayur dan sejenisnya itu dua Pak. Ya. Ke pasar induk atau langsung budidaya ke petani-petani Pak. Ya, petani binaan ya. Gara-gara corona, ini kan butuhnya kecepatan jadi B2C, Pak. Ya. Makanya balik lagi ke pasar induk, Pak. Ya. Karena transport mulai masalah, ini masalah dan sejenisnya. Ini balik lagi ke pasar induk, Pak. Di situ. Betul. Nah, kalau teman-teman ini, siapa tadi Mbak Nur Fahmi atau siapa? Ya. Itu punya supply dan punya stok, betul, supply-nya ada, segera mencari ini channel baru. Dan ingat ya, ketika nyari channel itu jangan, ketika bicara marketplace itu jangan mikir cuman ada Tokopedia, Lazada, Shopee, Bilibili, enggak. Ya. Banyak yang lain. Ya. Yang di vertikal. Ya. Kalau frozen food ada Itani, ada macam-macam deh. Betul. Di situ. Yang lebih spesialis ya. Betul, Pak. Ya. Di situ. Ya. Contoh paling gampang. Saya tadi cerita tentang Soho Farmasi, Pak. Di situ. Ya. Sekarang booming kita connecting dengan siapa, Pak? Halodoc, Pak. Oh gitu ya? Yang booming dia sekalian. Awalnya kan mereka ngajari toh. Ya, betul. Education, connecting dengan dokter. Akhirnya apa? Karena apotek susah, banyak tutup dan sejenisnya, stok susah dan sejenisnya, sekalian. Ya udah, sekarang Halodoc ini juga jadi marketplace juga, Pak. Iya, betul. Karena mereka sudah punya kolamnya. Mereka sudah community-nya gitu. Exactly. Ya. Nah, itu yang teman-teman harus cari. Betul. Ya. Di situ. Ya, betul. Nah, Mas Hadi, kalau misalnya gini ya, kan banyak juga dengan perubahan ini, kalau katakanlah saya manufacturing nih dan punya brand, saya prinsipal, saya menjual gitu ya. Dengan kondisi yang sekarang segala macam ini, banyak juga orang yang malahan berpikir bahwa trennya D2C, direct to consumer, itu akan menjadi sebuah tren yang baru gitu ya. Sehingga tidak lagi memakai. Nah, dari sisi misalnya kalau D2C itu dimainkan, misalnya kalau arahnya strateginya seperti itu, dari sisi omni channel ini sendiri perannya gimana gitu? Oke. Satu, Pak. Direct to consumer itu adalah berangkat awalnya gara-gara prinsipal pengen mulainya dari end user data. Ya, betul. Tapi unfortunately teman-teman di manufacture, terutama di FMCG, mereka nggak berani karena 95% atau 90-95% masih di-drive oleh network distribusi offline. Distributor, wholesale, akhirnya nggak berani kan, Mbak? Mereka ngekat kan? Tapi mereka pengen data end user-nya dulu, Pak. Ya, betul. Direct to consumer. Makanya saya ngeluarin satu terminologi baru, Pak. Kalau mau membypass ini, mengefisienkan middleman ini, maka caranya harus kemudian konsepnya menjadi consumer to manufacture, C2M. Oke. Di situ. Nah, teman-teman distributor, teman-teman yang kemudian wholesale, itu nanti akan berubah menjadi fulfillment, Pak. Oke, jadi tidak aktif lah. Tidak aktif, tapi dia akan ke fulfillment saja. Oke.
Tapi order management itu semua akan dari direct to consumer, langsung touch base yang langsung ke consumer. Oke. Di situ. Nah, peran omnichannel-nya di mana? Ya itu tadi Pak, mesin omnichannel itu ketika misalnya ada di Makassar yang tadinya harus datang ke toko. Ya. Kalau saya nggak punya toko di Makassar, misalnya, Ya. maka kemudian distributornya itu bisa ke distributor atau ke Ya. wholesale. Distributor kan harusnya ke retail ya, Ya. ke wholesale. Ya. Di situ. Tapi order manajemennya kan nggak perlu langsung dari retail, Pak. Ya, betul. Nah, wholesale itu langsung fulfill ke end user. Ya, betul. Bahkan sekarang apa, Pak? Saya yang di diary ini tadi saya cerita, Pak. Ya. MTI itu, Modern Trade Independent, itu akan kita rubah menjadi fulfillment, Pak. Betul. Karena sekarang orang traffic udah mulai rendah kan ke department store. Ya, betul. Nunggu walk-in kan rendah. Akhirnya dicarilah mesin ini untuk kemudian membuat kemudian traffic itu kemudian kita deliver keluar. Ya, betul. Nah, akhirnya MTI di dalam toko MTI itu kan belakangnya ada gudang, Pak. Ya. Betul. Nah, order manajemennya nyambungnya ke gudang. Ya, Jadi bukan ke POS kasir yang ada di departemen store-nya, Pak. Ya. Nah, kita sedang bicara dengan asosiasi MTI Indonesia sekarang. Mereka mau itu, Pak. Karena lagi balapan, Pak. Apakah prinsipal duluan yang ngejar end user data atau mereka duluan yang pegang? Semuanya pasti pengennya ujung-ujungnya semuanya pasti end user sih. Itu kan dapatnya dari situ kan gitu. Exactly, Pak. Di situ. Okay. Itu sekarang lagi rebutan, Pak. Di situ. Ya. Oke, tanya lagi nih. Terima kasih insight-nya Mas Adi. Saya mau tanya, kebetulan jualan makanan ringan dan oleh-oleh. Biasanya saya supply ke toko-toko oleh-oleh dan target market saya adalah wisatawan yang berkunjung ke kota saya. Tapi setelah COVID ini semua wisata tutup dan saya mencoba merubah target ke masyarakat lokal. Jadi ada nggak masukannya gimana misalnya? Dan juga mungkin fungsinya perubahan dengan omnichannel atau bagaimana itu mungkin ada juga nggak? Gini, ketika defaultnya kepada wisata, tadi kan saya sudah bilang itu defaultnya nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi gini, yang menarik setelah WFH kedua, Pak. Ya. Yang menarik itu adalah justru makanan khas tradisional area daerah. Ya. Oleh-oleh itu naik, Pak. Oh gitu ya? Karena kangen, Pak. Ya. Betul. Orang nggak boleh, apalagi nanti panjang nih, nggak boleh mudik sampai Juni. Ya. Dia akan mencari heritage-nya dia, Pak. Kangen, Pak. Ya, betul. Di situ. Datanya dari mana, Pak? Ada beberapa partner saya di courier company yang punya service untuk oleh-oleh, Pak. Karena ada beberapa courier company yang punya tuh. Itu naik, Pak. Itu naik, Pak. Karena kan orang nggak bisa datang ke daerahnya, nggak bisa ini. Yang ketika kangen, dia akhirnya nyari oleh-oleh, Pak. Betul. Tapi pasti oleh-olehnya berarti yang oleh-oleh yang tahan lama ya. Karena berarti kan kalau dia harus logistiknya, kalau yang sehari-hari yang basah tentu yang nggak bisa kan gitu ya. Itu yang susah, Pak. Either kalau mau yang fresh itu di frozen kan. Iya, betul. Di situ jadinya sekarang pilihannya cuma itu, Pak. Iya, betul. Kalau yang fresh itu benar-benar hanya dalam kota. Iya, betul. Di situ. Nah, tapi teman-teman mungkin gini, termasuk yang tadi Mbak yang frozen ya. Ya. Betul. Mencari partner channel itu jangan hanya tentang e-commerce, Pak. Ya, Tapi betul. juga bahkan sekarang teman-teman di kurir logistik itu sudah kreatif membuat channel-channel itu. Contoh saya sebutin, salah satu klien partnernya kita lah, misalnya ada satu teman kita mungkin pernah dengar Paxel, atau kemudian GNE. Ya. Nah, mereka saya sendiri di kurir kita ada SAP Express, Pak. Kami dengan SAP Express. Kita sekarang lagi membuat fulfillment untuk frozen ini, Pak, untuk masyarakat, Pak. Ya, pasti akan meningkat ini ya. Meningkat, Pak. Ya. Jadi teman-teman itu kerjasama itu jangan berpikir lateral sekarang ini. Kondisinya lagi nggak normal, maka berpikirlah tidak normal. Ya. Intinya begitu. Ya. Jadi kalau dulu saya mau cari e-commerce, ya udah Tokopedia, Lazada dan sejenisnya. Sekarang nggak bisa gitu. Saya mau cari channel apa yang related, siapa yang bikin itu. Ya. Bisa jadi logistik company yang bikin. Ya. Kenapa? Sekarang logistik kurir company itu udah nyampur dengan channel jualan. Ya, betul. Dan fulfillment-nya mereka sediakan juga. Ya, betul.
Kemudian ada pertanyaan, ini pertanyaan dua terakhir lah mungkin ya. Tadi ada pertanyaan bahwa saya punya bisnis logistik dan transportasi dan truk besar seperti trailer, wingbox, dan biasanya melayani antar gudang produsen. Apakah ke depan lebih baik saya jual dan fokus ke layanan last mile delivery atau langsung ke rumah gitu? Ini cukup apa ya? Tidak tahu coronanya sampai kapan. Kalau di 1 tahun dijual, in the end of the day kan logistik bakinya balik lagi, Pak. Iya. Sementara kalau kita ngomongin investasi tracking, wingbox dan sejenisnya, itu kan ngomong leasing aja 5 tahun atau 7 tahun hitungannya. Ya. Nah, kalau kita jual sekarang keputusannya hanya untuk mengcover 1-2 tahun. Iya. Saya tidak tahu apakah itu menjadi sebuah keputusan yang benar. Ya. Saat ini mengambil keputusan itu. Tapi kalau seandainya kita tidak tahu sekarang kan gitu loh. Mungkin corona 1-2 tahun termasuk resesinya, misalnya kayak gitu. Mungkin mulai berpikir ya sudah dicoba 25% ke last mile. Jadi jangan dilepas semua. Ya. Misal trial dulu lah. Ya. Exactly. Karena apa? Ini semua yang punya transportasi equipment facility, Pak, otaknya sama, Pak, pertanyaannya, Pak. Pasti mikir sama juga ya. Sama, Pak. Bodong melakukan hal yang sama juga nanti. Exactly. Dan semuanya pengen last mile jadinya, kan gitu loh. Iya. Nah, Oke. Saya tidak berani mengambil suggestion yang pasti ya, yang confirm ya. Tapi kalau menurut saya, just be safety aja. Kalau memang mau coba, tapi jangan semuanya di-convert gitu loh. Oke. Ya mudah-mudahan coronanya sampai akhir tahun doang, sehingga kemudian comeback lagi itu transportation bulk-nya. Oke, Mas Adi, ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Jadi saya mungkin mau coba mau summarize aja. Saya rasa akibat dari COVID maupun tidak ada COVID, perubahan itu pasti terjadi ya. Dan kita juga sudah melihat sebetulnya perubahan-perubahan yang harus dilakukan oleh teman-teman, para entrepreneurs, apapun bisnisnya dan kategorinya, harus mempunyai mindset yang selalu berpikir perubahan-perubahan itu akan terjadi. Nah, kemudian dipercepat tentunya ada persoalan-persoalan yang baru, terutama sejaknya COVID-19 ini, ada kategori-kategori tertentu yang kena dampaknya negatif maupun positif, mereka harus cepat menyesuaikan diri ya dengan situasi seperti ini. Nah, untuk menyesuaikan diri itu salah satu tentunya pilar dari sebuah bisnis itu adalah supply chain-nya. Ya, makanya supply chain itu berikut dengan misalnya marketplace-nya, soal misalnya customer service-nya, itu kalau kita mengintegrasikan, itulah mungkin ya tadi sudah diajarkan oleh Mas Hadi juga, omni channel itu apa sih? Supaya kita tidak salah kaprah. Karena ujung-ujungnya kita tahu bahwa online bisnis itu juga masih kecil dan offline bisnis itu juga kayaknya akan ada tetap walaupun mungkin dari porsinya ada. Kalau kita lihat Amazon dari online-nya dia beli Whole Food menjadi offline-nya itu kan mengintegrasikan sebetulnya O2O dengan omni channel-nya dia. Kebalikannya raja retail-nya dunia adalah Walmart, tapi sekarang jago banget juga online-nya dia gitu ya. Dan sekarang malah tumbuh dia dengan COVID-19 ini gitu ya kalau datanya. Jadi gimana pun Anda berada, apakah Anda mulainya dari online mau offline, sebetulnya intinya adalah bagaimana kita melihat perubahan-perubahan dan memanfaatkannya, terutama mengintegrasikan semuanya itu seperti yang disampaikan oleh Mas Hadi tadi itu. Nah, teman-teman yang lain mungkin kalau yang ingin misalnya tadi itu pasti ada biaya ya untuk melakukan sesuatu itu. Dan kalau untuk membuat sendiri mungkin cukup mahal ya. Apalagi kalau kita nggak percaya bahwa itu akan berhasil gitu ya. Jadi mungkin saran saya juga adalah coba pertimbangkan ya bagaimana caranya teman-teman yang UMKM, yang kelasnya menengah untuk mulai mencoba memikirkan bagaimana mengintegrasikan semuanya tadi itu. Jadi salah satunya tadi itu adalah omnichannel yang mungkin power commerce mungkin punya ya. Lihat apa sih opportunity. Saya terus terang aja banyak saya lihat yang mungkin harus dilakukan. Tapi saya mungkin teman-teman bisa bicara langsung dengan power commerce dulu gitu ya. Specifically apa saja yang dibutuhkan ya karena mungkin beda-beda sejarahnya, beda-beda keperluan yang sekarang ada.
Tapi saya melihat semua orang akan perlu ya untuk melakukan integrasi itu. Nah, termasuk juga membuat mereka menjadi lebih efisien. Tapi dalam kondisi sekarang malah COVID ini harus mencari. Nah, saya tertarik banget soal reseller itu. Jadi saya lagi mau bicara nih sama Mas Adi abis ini gitu. Siap, Pak. Banyak teman-teman soalnya mencari jalan untuk melakukan itu. Saya rasa mungkin itu sedikit summary dari saya. Closing remark, Mas Adi, boleh dong? Ya, terima kasih Pak. Buat saya sih simple. Satu, yang tadi saya sampaikan, kondisi ini nggak normal. Maka jangan berpikir normal. Harus nggak normal juga mikirnya. Kalau Pak Budi tadi bicaranya mindset. Di situ. Yang kedua, bahwa kemudian perubahan ini begitu sangat cepat. Ya. Bukan hanya karena coronanya saja, tapi within the corona, 2 bulan terakhir ini karena kebijakan, karena ini dan sejenisnya, luar biasa perubahannya gila. Ya. Kemarin kita tidak boleh kurir company mengirimkan lewat udara, Pak. Ya kan, hanya kota-kota besar saja. Akhirnya semua harus lewat darat sekarang. Nah, tapi kalau yang di Papua gimana nggak lewat daratnya? Iya, betul. Nah, itu aja baru terjadi kemarin. Betul. Di situ. Dan ini perubahan luar biasa di situ. Sehingga apa? Jangan pernah lagi berpikir tentang saya mau bikin forecast 1 tahun ke depan. Forecast 1 bulan aja cukup. Jadi sekarang itu adalah kuncinya itu how fast our reaction. Di situ. Jadi kalau dulu ilmu tentang just in time, terus kemudian ada berbicara tentang forecasting, planning dan sejenisnya dengan SOP 3 bulan, 5 bulan, 1 tahun dan sejenisnya. Sekarang ini adalah how fast our reaction. Ya, adaptasinya. Adaptasinya. Nah, tapi kemudian apa? Yang sekarang menjadi gila itu adalah ada hal-hal baru muncul. Ya. Digital dan teknologi ini. Ya. Yang masih ilmunya sendiri bagi kita semua itu kan masih baru. Ya, betul. Di situ. Sehingga kemudian apa? Pengetahuan, pembelajaran, nyari ilmu segala macam dicari. Betul. Bahwa marketplace itu bukan cuma Tokopedia, Lazada, bla bla bla. Ternyata bisa jualan juga lewat JNE yang ininya persona untuk yang oleh-oleh. Mereka punya servis persona. Punya Paxel yang punya makanan, punya SAP yang kemudian Express yang jadi kurir agencies dan sejenisnya. Jadi semua on demand. Saya menyebutnya itu adalah on demand e-commerce. Oke. On demand itu banyak sekarang. Iya, betul. Nah, carilah mereka, bergaullah dengan mereka. Oke. Di situ. Yang terakhir, manfaatkanlah. Kalau ketemu dengan unicorn yang banyak duitnya, lagi bakar duit, manfaatkanlah uangnya mereka. Iya, buat promo ya. Buat promo, buat facility, dan sejenisnya. Ya. Di situ. Karena apa? Contoh, sekarang banyak e-commerce muncul, Pak, sayuran. Kenapa? Memanfaatkan corona ini kan? Betul. Karena mereka masih baru, mereka lagi bakar tuh biasanya. Betul. Nah, manfaatkanlah mereka. Ya. Betul. Di situ. And the most important and the last, gara-gara corona, ekonomi from home akan menciptakan kemandirian ekonomi dari rumah-rumah. Ya. Baik corona ini atau setelah corona. Ya. Maka konsep reseller, konsep agensi komunitas, agencies, itu akan booming. Oke. Nah, enaknya sekarang apa? Gara-gara teknologi, kita bisa bikin MLM virtual, tapi tanpa downline. Iya, Direct, Pak. Kalau dulu bikin agency reseller, kita harus kunjungin kan mereka kan? Betul. Sekarang nggak perlu, Pak. Dan tak perlu kemudian pakai downline. Dengan teknologi ini. Nah, community ekonomi ini, kalau Pak Subiakto pernah mengajari saya, brand will be disrupted by friend, itu adalah tentang community ekonomi. Betul. Atau ekonomi from home, basisnya. Betul. Nah, siapkanlah ke masa depan ini. Ya. Baik produk, bisnis model, ataupun infrastruktur teknologi. Ya. Oke.
Thank you Mas Adi. Itu Pak, kira-kira. Luar biasa ya teman-teman semua. Saya banyak sekali belajar hari ini dan mudah-mudahan teman-teman juga banyak yang belajar dengan Mas Hadi ya 1,5 jam yang mungkin kalau saya sih banyak sekali mau bertanya lagi tapi nanti kehabisan waktu kita. Dan teman-teman mudah-mudahan nantinya kalau memang ada manfaatnya ya sesi-sesi seperti ini kita akan mulai lakukannya setiap minggu ya di setiap hari Sabtu jam 10 sampai 11.30 dengan topik-topik yang berbeda-beda dan juga dengan para ahli yang berbeda-beda ya panel expert yang berbeda-beda. Nah kali ini dapat giliran Mas Hadi Kuncoro ya sebagai panel expert kita kali ini. Dan mudah-mudahan juga teman-teman yang lain bisa memanfaatkan tadi ilmunya dan juga apa yang didapatkan itu coba praktekkan maupun misalnya apa ya cek ya mungkin apa yang bisa kita lakukan sehingga bukan saja jangka pendek yang kita harus benahi tetapi juga jangka panjang karena apa yang kita sampaikan hari ini sebetulnya adalah juga ya masalah jangka panjangnya ya. Sekian saja dulu. Terima kasih Mas Hadi, terima kasih banyak ya. Salam untuk keluarga, teman-teman juga. Boleh izin satu Pak. Boleh, Saya ingin mengumumkan satu. Ini boleh. penting sekali. Monggo. Insya Allah minggu depan kita akan meluncurkan Halal Plaza. Halal Plaza ini adalah satu platform e-commerce. Kita multi channel, mau reseller apa dan sejenisnya. Itu untuk Muslim kategori dan itu untuk UKM dan juga untuk corporate. Nah, cita-cita kami adalah dengan Halal Plaza ada 2 Pak. Kami ingin yang pertama menggunakan atau mengoptimalisasikan di Indonesia ini ada 800.000 masjid. Ya. Masjid akan menjadi digital knowledge center di Indonesia. Betul. Dan juga digital ekonomi umat. Ya, betul. Itu misi kami di Halal Plaza. Sebenarnya kami mencontek apa yang dilakukan oleh Alibaba di Cina, mereka bikin digital village Tabao. Ya, betul. Di desa. Nah, kami bercita mimpi pengen membantu dengan cara kami ingin memberdayakan masjid. Fantastis. Nah, buat teman-teman yang punya produk Muslim yang frozen tadi dan sejenisnya, feel free untuk komunikasi dengan kami. Disitulah agregator UKM akan muncul dan bisa memfasilitasi teman-teman semuanya mudah-mudahan. Dan insya Allah Halal Plaza live minggu depan juga akan termasuk connect integrated dengan Q10 di Singapura, Hong Kong, dan Jepang. Jadi kita akan siap juga untuk ekspor. Langsung. Kira-kira gitu Pak Budi. Terima kasih sekali Pak Budi waktunya dan teman-teman semuanya. Thank you banget ya teman-teman semuanya. Selamat beristirahat, stay safe ya, play safe dan yang berpuasa tentunya terus menjalankan puasa sampai kita sampai di sore ini berbuka bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.